Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan Al-Maidah ayat yang ke-94, di mana di dalam Al-Maidah ayat 94 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwakumullahu bisyai'im minasy-syaid. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minasy-syaid. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah pasti akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan. Tanaluhu aidikum warimahukum, yang mudah didapat oleh tangan dan tombak kamu. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, falahu azabun alimun, maka baginya azab yang pedih. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 94. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengharamkan beberapa hal yang sifat keharamannya tetap dan setiap saat, kini dijelaskan beberapa hal yang haram untuk waktu tertentu. Keharaman tetap dan setiap saat itu adalah, kemarin sudah dijelaskan mengenai khamar wal maisir dan maisir. Kini dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 94 beberapa hal yang haram untuk waktu tertentu. Dimulainya ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah panggilan mesra Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu panggilan mesra Allah. Dimulainya ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu, bertujuan mengantar mitra dialog untuk memenuhi perintah ayat tersebut. Jadi ketika diawali dengan panggilan mesra, maka ada satu tujuan yang memang Allah inginkan, bahwa orang-orang beriman tersebut mematuhi
taat akan perintah yang tertuang di dalam ayat yang bersangkutan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, panggilan mesra itu adalah hai orang-orang yang beriman, betapapun tingkat keimanan kalian. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya rendah, sedang, dan ada yang tinggi. Akan tetapi panggilan mesra ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu mengenai semua orang-orang yang beriman, baik itu tingkatnya rendah, sedang ataupun tinggi. Semua orang-orang yang beriman dipanggil oleh ayat ini. Sesungguhnya Allah pasti akan menguji kamu. Ujian itu antara lain dengan sesuatu yang pada hakikatnya mudah dan tidak melampaui kemampuan kamu. Gampang ujian tersebut, tidak sulit. Ujian itu terlaksana ketika kamu dalam keadaan berihram untuk haji atau umrah. Sesuatu itu dari yakni berupa. Sesuatu tersebut berupa binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan kalian. Jika kamu menginginkannya dalam keadaan hidup, gampang ditangkap, mudah ditangkap hewan buruan tersebut. Jika kamu mengendaki binatang buruan itu terbunuh olehmu. Jadi yang tadi mudah ditangkap, mudah ditangkap dalam keadaan hidup, dan mudah pula mendapatkannya dengan menggunakan tombak kamu. Dengan menggunakan tombak kalian, jika kalian menghendaki binatang buruan itu terbunuh oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan ujian adalah supaya Allah mengetahui dalam kenyataan sehingga tidak dapat diingkari oleh pelakunya. Siapa yang takut kepadanya meskipun dia gaib. Jadi agar Allah mengetahui secara nyata siapakah yang takut kepada Allah meskipun Allah tidak terlihat. Yakni tidak dilihat dan tidak terjangkau hakikatnya oleh siapapun. Allah itu tidak terjangkau. Hakikatnya Allah itu tidak akan bisa terjangkau oleh siapapun. Barang siapa yang memaksakan diri melanggar batas, melampaui batas dengan melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang ditetapkan oleh Allah, sesudah itu, yakni sesudah peringatan ini, maka baginya azab yang pedih. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah telah sediakan baginya azabun alimun, azab yang pedih. Ya. Jadi panggilan ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, agar kalian hai orang-orang yang beriman tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Karena apa? Yang bisa melaksanakan tersebut adalah hanya orang-orang yang beriman.
Yang mampu melaksanakan perintah Allah, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita lihat Imam Jalaluddin mengapresiasikan Al-Maidah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yabluwannakum la yahtabirannakumullahu bisyai'in, sungguh lam kosam, sungguh Allah akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Yursiluhu lakum, Allah akan mengirimnya kepada kalian, minas soidi, daripada hewan buruan. Tanaluhu ay sighara minhu, tanalu sighara minhu, di mana kalian bisa mudah menangkapkan, di mana kalian bisa mudah menangkap hewan buruan yang kecil tersebut. Hewan-hewan buruan yang kecil-kecil tersebut gampang dan mudah kalian tangkap. Tanaluhu aidikum, yang kalian mudah menangkapnya dengan tangan kalian. Warimahukum al-kibaru minhu, dan tombak-tombak kalian bisa menangkapnya hewan-hewan yang besar buruan tersebut, hewan-hewan buruan yang besar tersebut. Wa kana dzalika bil Hudaybiyati, dan ada peristiwa tersebut pada Hudaybiyah, Haji Hudaybiyah. Ada juga yang mengemukakan bahwa kejadian tersebut pada waktu Haji Wada. Imam Jalaluddin mengemukakan wa kana dzalika, dan ada kejadian itu bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Wahum, dan bermula mereka muhrimun, dalam keadaan ihram. Mereka berihram haji saat itu. Fakanatil wahsu, maka ada hewan-hewan liar tersebut, watoir, dan burung-burung tersebut, hewan-hewan liar dan burung-burung, taksyahum fi rihalihim, menutupi di dalam kendaraan mereka. Ya. Jadi kalau dulu kan, kalau zaman Kanjeng Nabi, mereka berhaji dengan menggunakan onta. Mungkin ontanya itu ada tudungnya. Nah, disitulah hewan-hewan tersebut, burung, menutupi di atas kendaraan mereka. La ya'lamullahu, tujuan Allah menguji kalian, la ya'lamullahu ilma zuhurin, agar Allah mengetahui dengan pengetahuan yang nyata, may yakhabuhu bil ghaib, siapakah yang takut, ya, siapakah yang takut kepada Allah dengan ghaib, artinya memang Allah tidak kelihatan. Hala ay ghaiban lam yarahu fayastanibul soida. Yang gaib itu adalah yang tidak melihatnya. Orang tidak mampu melihatnya. Siapa itu? Allah. Fayastanibul soida, maka jauhilah hewan buruan tersebut. Jangan kalian buru. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Perhatikan penggalan ayat tersebut, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib,
supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia gaib, meskipun Allah gaib. Perhatikan kata-kata bil gaib. Kata bil gaib yakni tidak dapat dilihat, dapat dipahami dalam arti meskipun Allah tidak dapat dilihat. Oleh karena Allah adalah gaib. Jadi dia takut kepada Allah. Kemudian dapat juga dalam arti meskipun dia yakni manusia yang takut itu tidak dilihat oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, gaib yang pertama diapresiasikan adalah Allah. Gaib pengapresiasian yang kedua adalah tidak dilihat oleh manusia selain Allah, tapi dia takut. Ya, agar Allah mengetahui siapakah yang takut dengannya meskipun dia itu tidak dilihat oleh Allah, meskipun dia itu tidak dilihat oleh manusia yang lain. Faman ya'tada, maka barang siapa yang melanggar, faman ya'tada, maka barang siapa yang melampaui batas ba'da zalika, ba'da nahyi anhu fastadahu, barang siapa yang melanggar setelah larangan tersebut daripada berburu hewan buruan, falahu azabun alim, maka bagi orang tersebut, bagi orang yang melanggar perintah Allah tersebut, azabun alimun, ada azab yang pedih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'tada, perhatikan penggalan ayat tersebut. Faman ya'tada ba'da zalika, barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, falahu azabun alim, baginya azab yang pedih. Perhatikan kata-kata falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Falahu azabun alimun, maka baginya azab yang pedih dapat dipahami dengan banyak makna. Dapat dipahami dengan banyak makna. Falahu azabun alim, memiliki banyak makna. Ia dapat merupakan siksa ukhrawi akibat pelanggaran tidak mengagungkan Ka'bah dan kota suci Mekah dan sekitarnya, atau karena mengabaikan ketentuan tentang ihram. Kejadian itu kan yang nggak boleh berburu pada saat ihram. Ihram itu di mana? Melakukan haji itu di Ka'bah dan kota Mekah sekitarnya. Ia dapat merupakan siksa ukhrawi akibat pelanggaran tidak mengagungkan Ka'bah dan kota suci Mekah dan sekitarnya, atau karena mengabaikan ketentuan tentang ihram. Dapat juga dipahami dalam arti siksa duniawi. Pada masa jahiliyah, mereka yang membunuh binatang buruan dicambuk perut dan punggungnya dan bajunya disita. Ketentuan ini tidak berlaku di dalam Islam. Karena itu yang memahami sebagai siksa duniawi berpendapat bahwa siksa dimaksud adalah kewajiban menjamin atau mengganti apa yang dirusaknya. Ya, makanya kena dam. Dan bila tidak bertaubat, dia nggak mau mengganti, kemudian dia tidak mau bertobat, dia akan disiksa di akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Intinya bahwa
Orang-orang yang beriman itu atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Makanya di dalam An-Nisa dikemukakan 59, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan mesra. Hai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang